daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Thomas yang terkasih, seluruh keluarga duka, umat Allah yang dicintai Tuhan, 3 bacaan suci yang kita dengarkan baru saja, bacaan pertama Mazmur dan bacaan Injil, merupakan bacaan liturgi Gereja Katolik pada hari ini. Sebelum saya lanjut, saya berikan sedikit katekese. Saya yakin kalian siap lagu antar bacaan. Ini masa prapaskah, masa khusus, pelajari liturgi. Musiknya juga tidak bisa seperti itu. Ada masa prapaskah, musik harus sangat sederhana. Bunga juga tidak boleh seperti ini. Dan malam ini semua daging harus habis atau simpan makan lagi hari Sabtu. Jangan buat dirimu berdosa hanya karena sepotong daging. Banyak orang tidak memperhatikan liturgi, tapi kebetulan saya suka misa. Dan misa itu, perayaan Ekaristi adalah salah satu puncak hidup umat beriman. Jadi saya mau dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, meskipun saya baru saja misa di Belenggo, kalau ada yang tahu Belenggo, dan tadi jalan itu juga ada longsor di sana, tapi karena bukan ingat kamu ya, tapi karena almarhum saya datang. Dalam bacaan pertama, Esther, seorang perempuan Yahudi, mengalami situasi yang terancam. Ada 2 paling tidak yang kita bisa pelajari dari Esther. Pertama, ketika mengalami kesulitan yang luar biasa, dia lari curhat ke Tuhan. Sekali lagi, ketika dia mengalami kesulitan hidup yang luar biasa, dia lari curhat ke Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Sebagai catatan, sangat bertolak belakang dengan kita. Kalau kita mengalami sedikit kesulitan, tantangan, biasanya kita lebih banyak curhat ke teman, curhat di Facebook, curhat di media sosial, yang tidak membawa solusi, malah memperbesar masalah. Karena ketika kita curhat ke teman, dia tambah dengan masako, dia tambah dengan merica, ditambah dengan ketumbar, tambah dengan garam banyak, akhirnya masalah kita menjadi masalah besar. Esther mengajar kita, kalau kita ada masalah, pertama curhatlah kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua adalah, mengapa Esther curhat ke Tuhan? Dia menceritakan, sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku. Sejak masih kecil telah kudengar dalam keluarga Bapakku bahwa kami, leluhurku, telah dipilih oleh Tuhan. Bla 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 bla, singkat cerita begitu. Yang saya mau angkat hanya, sejak kecil telah kudengar di rumah Bapakku. Pertanyaan untuk kita, apa yang anak-anak lo ini dengar di rumahmu?
Tahun ini Keuskupan Agung Ende membuat satu program indah dan luar biasa, KUB Ramah Anak. KUB itu kumpulan dari keluarga-keluarga. Kalau tidak ada keluarga-keluarga, KUB tidak ada. Maka kalau kita mau belajar dari pengalaman Esther, anak-anak kita itu harus mendengarkan tentang Tuhan di rumah bapaknya. Dari siapa? Dari bapaknya. Bapaknya di Kalimantan. Ya, aku bingung. Harusnya merantau dulu baru buat anak, bukan setelah buat anak merantau. Itu lucu. Iya toh? Harusnya merantau dulu, kumpul uang, baru menikah. Bukan menikah buat utang baru merantau. Mengapa kamu harus menikah? Pas sebelum jadi, tidak lihat setengah jam macam mau mati. Setelah anak 2, 3, 4, 5, 7 tahun tidak aku lihat. Malah sibuk dengan tukang ojek. Minta maaf kalau ada tukang ojek di sini. Saya juga tukang ojek. Tapi saya ojek ke surga. Maka jangan salahkan muncul lagu di bawah pohon sawit. Nah, anak-anak kita harus mendengarkan di rumah bapaknya tentang Tuhan. Dari siapa? Dari bapaknya dan dari mamanya, bukan dari neneknya. Bapak-bapak, mama-mama yang mengabaikan anak walaupun alasan cari uang merantau, itu berdosa besar. Lalu mengharapkan besok anakmu ini menjadi anak yang bertanggung jawab. Yang sering dia lihat muka tetangga, sampai dia panggil tetangga itu bapaknya. Karena apa? Begitu lahir, bapaknya merantau untuk lunasi utang sebut baru anak pertama, anak kedua tidak pernah lihat muka bapaknya. Bapaknya pulang anak 4 tahun. Bapaknya pulang sendiri baik. Kalau pulang dengan janda pirang, ada terjadi. Di paroki kami ada bawa dengan istri kedua dari Kalimantan. Dia kasihan dengan kami, satumu tidak dapat, kamu dapat 2. Itu tentang Esther. Poin 2 itu sangat penting, bapak mamaku terkasih. Bahwa ada masalah, mengadulah pertama-tama dan utama kepada Tuhan. Bila perlu pakai Esther punya doa ini, supaya semua orang itu menemui ajalnya. Suruh supaya mati semua dia punya musuh-musuh. Tapi jangan pergi pada tukang suangi. Perginya ke Tuhan. Karena kalau pergi pada tukang suangi, nanti kamu jiwa sudah diikat di sana. Bukan tukang suangi yang bunuh orang, tapi engkau sendiri. Yang kedua tadi, supaya anak-anak kita itu mendengarkan yang baik, mendengarkan apa yang berguna, yang benar untuk mereka di rumah bapaknya, bukan di rumah tetangga. Karena rumah adalah tempat pendidikan yang pertama. Anak belajar berdoa di rumah, bukan di sekolah. Anak belajar bicara sopan santun, etika bukan di sekolah, di rumah dari bapak dan mama. Maka kalau bapak dan mama tidak baku sopan, jangan salahkan anakmu sangat tidak sopan. Saya biasa ganggu, Pater sopan anak ini nakal ngeri. Lalu saya bisik, tidak jauh beda dengan engkau toh. Kau lebih parah lagi, apalagi digabung ke suami bicara. Bacaan Injil mengajak para murid dan kita untuk berani mencari, berani meminta, berani mengetuk. Artinya itu kita pergi keluar dari diri kita dan meminta kepada Tuhan. Sebutan atau kata-kata yang dipilih oleh Matius, mengetuk pintu tidak bisa sambil duduk atau baring di rumah. Kita harus bangun dulu. Harus ada usaha dari kita.
Jadi kalau kita ingin mendapat hasil yang baik, jangan dulu hasil yang baik. Kalau kita mau dapat banyak kemiri di rumah, harus bangun, cari, maka kamu akan menemukan. Kalau hanya duduk di rumah, harap kemiri datang guling-guling ke halaman, tidak mungkin. Kamu saja manusia yang jahat, ketika anakmu meminta roti, engkau tidak kasih batu. Atau meminta ikan, engkau tidak mungkin kasih ular. Apalagi Bapamu yang di surga. Hanya persoalan, kenapa seringkali susah rumah tangga kita. Ada Ame, Eja, Tae, Aji, Jamara, kita laki-laki kepala rumah tangga laki-laki. Tapi yang di gereja perempuan. Itu sama seperti Oto yang bawa Oto kojak. Sopirnya tinggal di pangkalan. Main kartu atau main kartu? Kepala rumah tangga kan laki-laki. Atau kita ganti pengaruh video ini biasanya perempuan begini. Pater, saya ambil suami di Wonda. Kau ngeri sekali ambil suami. Iya.